Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah kurban. Sejarah atau kisah yang ada dalam Al-Quran penting diketahui. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Surat Yusuf 111. Adapun kisah tentang kurban diungkap di dalam surat Al-Maidah ayat 27-28. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq iz qarabba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ahli tafsir umumnya menyebut Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua diterima dan salah seorang yang lainnya tidak diterima, yakni Qabil, yang diterima Habil. Dia Qabil berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ayat 28, la imbasatta ilayya yadaka lituqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullahu rabbal alamin. Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam tafsir singkat dari Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dari Ibnu Abbas, sebab sebelum terjadi kurban anak dua orang anak Adam itu dikisahkan Qabil dan Habil sudah saatnya untuk berkeluarga. Dengan siapa dinikahkan? Tidak ada orang lain, anak bako, ya sepupu atau daerah lain tidak ada. Dia hanya beradik kakak semua.
Maka syariatnya waktu itu nikahnya sistem silang. Kabil dinikahkan dengan kembaran adiknya yang bernama Habil. Si Habil dinikahkan dengan kembaran kakaknya. Yang jadi masalah, ya diungkap kebanyakan tafsir begitu, kembaran Kabil lebih cantik ketimbang kembaran Habil. Disinilah pintu masuk iblis menghasut, kok dia dinikahkan dengan pasangan yang cantiknya tidak sama dengan kembarannya. Perseteruan itu makin menghangat. Habil tentu menerima sepenuhnya, dia dinikahkan dengan kembaran kakaknya. Bukan karena cantik, ya memang dia cantik, lebih cantik daripada kembarannya sendiri, tapi itu sudah ketetapan Allah, maka dia tidak mau ditukar. Adam sebagai ayah juga sebagai nabi memberi penyelesaian. Disuruhlah keduanya berkurban. Habil yang sudah dididik dengan berternak, dengan tekun, ternaknya berkembang. Kabil dididik bercocok tanam, juga sukses. Maka Adam, berkurbanlah kalian, nanti siapa kurbannya yang diterima oleh Allah, itulah yang menikah dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ini kita sangat berhati-hati, benarkah karena merebut wanita cantik? Karena ayat 27-28 tidak menyebutkan sebab karena wanita cantik, tapi kisah banyak seperti itu. Maka Buya Hamka juga memberi pesan untuk berhati-hati, jangan-jangan nanti terpaut dengan Israeliat. Nah, bagaimana sesungguhnya? Kita ikuti saja apa yang diungkap oleh ayat, bahwa kurban yang diterima itu adalah yang tulus karena Allah, yang dikurbankan itu yang terbaik. Karena Habil mengorbankan kambingnya yang terbaik, yang paling dia sayangi, itulah yang dia kurbankan. Allah menerima. Sedangkan Kabil itu hasil pertaniannya yang tidak layak. Kalau diberikan kepada dia, dia tidak memakai, tidak menikmatinya, tidak suka. Tapi itulah yang dia kurbankan. Maka Allah tolak. Karena kurban yang diterima adalah Habil, adidanya, maka kemarahannya kepada adiknya sangat tinggi. Lalu dia sampai mengatakan, aku pasti membunuhmu. Dijawab oleh adiknya, kalau engkau membunuhmu dengan kekuatanmu sejago apapun, engkau memainkan tanganmu, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk menantangmu. Bukan dia takut secara fisik kepada dengan kakaknya itu, tapi semata-mata karena Allah. Jadi dia benar-benar tidak melakukan perlawanan kepada kakaknya, dan kakaknya memang membunuhnya sampai dia mati. Nah, setelah kematian itu ada penyesalan. Lalu soal bunuh-membunuh bukan karena berperang menegakkan agama. Misalnya sesama muslim, ada hadis Nabi dari Abi Bakrah, ya, Rasulullah bersabda, dengan dua orang muslim berkelahi, ini untuk pegang kita, masing-masing itu masuk neraka, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Sahabat bertanya, kok orang yang terbunuh masuk neraka, dia kan terbunuh? Nabi jawab, dia pun juga berniat untuk membunuh,
Jadi walaupun dia terbunuh karena sesama muslim, berkelahi, masuk neraka. Nah, lain halnya dengan Habil dan Qabil ini. Habil dengan segala ketakwaannya, dia tidak membunuh kakaknya, tidak melakukan perlawanannya, sehingga dia benar-benar meninggal dalam keadaan beriman, berserah diri, tidak melakukan perlawanan pada kakaknya. Jadi biarlah kakaknya saja yang bersalah, dia menanggung dosa, dia tidak ikut melakukan perlawanan. Singkatnya Bapak Ibu, kalau dilanjutkan ayat ini, sampailah Qabil ini bingung bagaimana cara menguburkan saudaranya. Maka Allah utus burung gagak menggali tanah. Sudah itu dia tampaklah lubang tanah tersebut. Qabil memperhatikan, di sini dia dapat inspirasi untuk menguburkan saudaranya harus dengan menggali lubang. Tapi banyak cerita didengar, didatangkan dua burung berkelahi, satu diantaranya mati lalu digali dan dikuburkan, tapi tidak ditemukan seperti itu. Hanya burung gagak diutus menggali lubang sehingga lubang itu terlihat bisa memasukkan makhluk. Akhirnya Habil yang meninggal itu dikuburkan oleh Qabil, sehingga kemudian hari menjadi petunjuk seseorang meninggal syariatnya memang dikuburkan di dalam tanah. Berbeda misalnya kalau di kapal bagaimana perjalanan berhari-hari itu dilihat, boleh saja orang tersebut setelah dikafani digantung dengan batu dengan yang berat supaya dia membenam ke laut. Sebab kalau berhari-hari dalam kapal bermasalah, itu pengecualian. Tapi yang jelas rangkaian ayat ini kalau dilanjutkan bahwa Habil itu yang korbannya tidak diterima, dia mencontoh bagaimana burung gagak menguburkan menggali lubang sehingga dia kuburkanlah saudaranya. Sudah itu terjadi penyesalan yang berkepanjangan sampai akhir hayat. Demikian Bapak Ibu, kisah ini disampaikan, boleh didalami lagi. Al-Maidah ayat 27 dan 28, kisah kurban pertama kali pada anak Adam alaihissalam. Satu diterima, satu ditolak. Semoga menjadi ibrah bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.